Bayangkan, seorang legenda yang menolak terbang demi keyakinannya. Bukan karena lemah, tapi karena keyakinan yang tak tergoyahkan. Inilah kisah Non-Flying Dutchman. Di tanah yang dikelilingi kanal-kanal biru dan rumah-rumah bata merah, di kota Amsterdam yang tenang, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Dennis Nicolaas Maria Bergkamp. Ia lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1959. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari dinasti pesepak bola. Namun siapa sangka, bocah kecil ini kelak akan menjelma menjadi salah satu sosok paling elegan dalam sejarah sepak bola. Sebuah karya seni yang bergerak di atas rumput hijau, seorang maestro yang tak hanya mencetak gol, tetapi menciptakan puisi dalam setiap sentuhannya. Namun, kisah Bergkamp bukanlah kisah biasa. Ia adalah legenda yang berjalan kaki, sementara dunia sepak bola lain terbang melintasi langit. Julukan Non-Flying Dutchman bukan hanya sindiran, melainkan cerminan dari prinsip hidup yang teguh. Ketakutan Dennis terhadap pesawat terbang bukanlah sekadar fobia ringan. Itu adalah trauma, luka batin yang tak kasat mata, namun nyata dampaknya. Konon, pengalaman buruk saat terbang bersama tim nasional Belanda membuatnya bersumpah, "Saya tidak akan naik pesawat lagi." Dan janji itu ia tepati. Demi komitmen itu, Dennis pernah absen di laga-laga penting Liga Champions. Bahkan Piala Dunia pun tak bisa ia ikuti sepenuhnya. Ia rela bepergian dengan mobil atau kereta api menempuh ribuan kilometer, hanya untuk tetap berada dalam batas keyakinan yang ia genggam erat. Bayangkan, di era modern sepak bola yang bergerak cepat, ada seorang legenda yang menolak percepatan itu. Bukan karena tidak bisa, tapi karena prinsip. Karier Dennis dimulai di Ajax, klub yang dikenal sebagai rumah bagi para seniman bola. Di sana, ia bukan hanya mencetak gol, tetapi belajar bagaimana mengukir keindahan di setiap gerakan. Tahun 1986, ia debut. Tahun 1989, ia sudah mencuri perhatian dunia. Tahun 1993, Inter Milan memanggilnya ke tanah Italia. Namun sayangnya, di Serie A, ia tak menemukan kenyamanan. Gaya bertahan Italia yang keras, serta tekanan yang datang bertubi-tubi, membuat Dennis kehilangan percikannya. Namun ia bukan gagal. Ia hanya belum menemukan panggung yang pas. Kanvas tempat ia bisa melukis kebebasannya. Tahun 1995, Arsene Wenger menyambut Dennis ke Arsenal. Dan disinilah, sebuah simfoni indah mulai ditulis. Dennis bukan hanya striker. Ia adalah otak, ia adalah seniman. Ia menciptakan ruang di mana tidak ada ruang. Ia membuat gol yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh pemain lain. Golnya melawan Newcastle pada tahun 2002 adalah karya seni. Dengan satu putaran magis yang bahkan fisika pun tak bisa menjelaskan, Dennis menunjukkan bahwa sepak bola lebih dari sekadar skor. Itu adalah keajaiban. Dennis Bergkamp tidak pernah berteriak, tidak pernah mencari sorotan. Tapi justru karena itulah ia bersinar. Di tengah hiruk-pikuk era Galacticos, ia adalah pelukis diam yang mengubah Arsenal menjadi lukisan Eropa. Di ruang ganti, Dennis bukan komandan yang menggebrak meja. Ia adalah pemimpin lewat contoh. Kesetiaannya kepada Arsenal, caranya melindungi bola, dan bagaimana ia melibatkan rekan setim dalam setiap serangan, membuat namanya diukir abadi di Emirates Stadium. Ia bukan pemain dengan trofi terbanyak, tapi ia adalah pemain dengan kenangan terbanyak. Tanyakan pada Thierry Henry, siapa pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya? Jawabannya satu, Dennis Bergkamp. Bersama Belanda, Bergkamp memiliki momen-momen agung. Golnya melawan Argentina di Piala Dunia 1998 adalah salah satu gol terbaik sepanjang masa. Tapi karier internasionalnya juga dibatasi oleh prinsip, ia tidak terbang, dan Belanda harus terbang. Tapi disinilah keindahan Bergkamp. Ia tetap memilih untuk menjadi dirinya. Ia tetap memilih untuk tidak melanggar keyakinan, meski harus membayar mahal. Dan justru karena itu, ia dihormati. Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai manusia. Dennis pensiun pada tahun 2006, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Namanya tetap berdengung di stadion, wajahnya diukir dalam patung, dan permainannya diulang kembali dalam sorotan nostalgia. Ia adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, di tengah hiruk-pikuk glamor dan ego, masih ada tempat untuk elegansi, kesederhanaan, dan prinsip. Dennis Bergkamp mengajarkan kita bahwa menjadi hebat bukan soal seberapa tinggi kamu bisa terbang, tapi seberapa kuat kamu berdiri di atas keyakinanmu sendiri. Di dunia yang terus memaksa kita untuk berubah, Dennis tetap menjadi dirinya. Itulah kenapa ia legenda. Jika kamu merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa klik tombol subscribe,
Follow channel ini dan bagikan cerita ini ke temanmu. Tinggalkan komentar, apakah kamu percaya, di era seperti sekarang, masih adakah pemain yang berani seperti Dennis Bergkamp? Sampai jumpa di kisah legenda selanjutnya.